Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Aningsih. Saya guru di SD Negeri 11 Pancajaya, Kecamatan Pancajaya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan melaksanakan PPL 2 saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi siswa-siswi yang berkepercayaan lain dengan Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Oke. Anak kelas 5 masih tetap semangat ya. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Yuk, pimpin doanya. Untuk ketua kelas dipersilahkan memimpin doa. Ya doa mulai. Berdoa, semoga kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, anak-anak, ada temannya yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Nopal, mana Nopal? Siapa lagi? Cuma Nopal ya? Dan kita berdoa semoga Nopal segera diberikan kesembuhan dan bisa bersekolah kembali. Ya, anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme cinta kita terhadap bangsa Indonesia, sebelum belajar kita bernyanyi terlebih dahulu. Semangat nyanyinya ya. Puja
kita tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Pusaka ya sebagai rasa syukur kita, wujud rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Nah, coba dilihat bukunya, dibaca sebentar saja, nanti Ibu beri pertanyaan. Ibu kasih waktu 3 menit untuk membaca. Sistem pernapasan manusia. Nah, kita bernapas membutuhkan udara. Coba bagian-bagian organ pernapasan siapa yang ingat? Ayo pelajaran kemarin. Apa? Hidung. Ayo siapa lagi yang ingat? Paring. Siapa lagi yang ingat? Apa? Hah? Paring. Siapa lagi? Apa? Rakyat. Ayo yang cowok jangan kalah ini dengan yang cewek. Siapa yang ingat organ pernapasan manusia apa yuk? Apa? Paru, Pak? Paru. Ya. Manusia itu butuh bernapas karena manusia termasuk dalam makhluk hidup. Itu pembelajaran yang kemarin. Kenapa sih Bu kok ditanya dengan pelajaran yang kemarin? Supaya tetap ingat. Kita sambungkan dengan materi pembelajaran kita hari ini ya, tentang tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran ke-1. Bukunya sudah ada semua? Sudah. Sudah dibuka? Sudah ya. Kenapa kita belajar tentang makanan sehat? Karena apa yuk? Makanan sehat membuat tubuh kita menjadi kuat. Apalagi tadi bagus untuk kesehatan. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Makanan sehat itu makanan yang seperti apa sih ya? Oke, tapi sebelum melanjutkan pembelajaran kita tepuk dulu biar semangat. 1 kali saja. Tepuk hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Indonesia hebat. Oke ya. Nah, di sini belajar tentang tema 3, subtema 1. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah melihat tayangan slide PowerPoint yang disajikan, siswa mampu menyebutkan kata kunci pada iklan. Yang kedua, setelah melihat slide PowerPoint yang disajikan, siswa mampu menganalisis kata kunci pada iklan. 3. Setelah mendengar penjelasan yang disampaikan, siswa mampu memilih kata kunci pada iklan media cetak dengan tepat. 4. Setelah mendengar penjelasan yang disampaikan guru, siswa mampu menyajikan kembali kata informasi yang terdapat pada iklan dengan tepat. Siapa yang mau melanjutkan baca nomor 5? Bisa baca kan kelas 5 lancar kan bacanya? Coba baca nomor 5 yang kuat. Ruminansia, pinter. Ya, nomor 6. Setelah melihat slide PowerPoint yang disajikan, mampu menjelaskan organ pencernaan dan fungsi pada hewan
Ya, nomor 7. Setelah melihat Slide PowerPoint yang disajikan siswa mampu menganalisis fungsi organ pencernaan yang terdapat pada hewan ruminansia. Yang ke-9, setelah mendengar penjelasan yang disampaikan guru, siswa mampu menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan dengan tepat. Nah, di sini Ibu, pasti kamu tanya, ngapa sih Ibu bawa susu? Kenapa? Ada yang tahu gunanya susu itu apa? Untuk minum supaya apa? Supaya sehat. Kamu mau sehat? Susu itu dari mana? Sapi. Apa sih hubungannya susu dengan pelajaran kita? Susu termasuk salah satu minuman yang menyehatkan. Susu itu berasal dari hewan ruminansia. Ruminansia itu apa sih, Bu? Contohnya sapi. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut. Paham? Ya, ada yang mau tanya? Coba anak-anak perhatikan itu. Ada gambar apa? Yang pertama. Dari sini dulu. Ayo, gambar apa? Buah-buahan. Terus apa lagi? Sayuran. Menurut kalian, buah-buahan dan sayuran itu makanan sehat bukan sih? Oke, sehat ya. Ada buah. Apalagi itu? Ada nanas, anggur, wortel, tomat. Ada nggak tomat? Makan ya. Nah, yang kedua, gambar yang tengah. Yang kedua apa? Lauk-lauk lengkap loh di situ. Ada makanan pokok, nasi ya. Ada kentang, ada ubi. Yang kedua ada lauk pauk, ada daging. Oke. Yang ketiga apa? Buah-buahan dulu. Yang keempat? Oke. Yang kelima? Susu. Itu disebut makanan apa? Apa? Ayo. 4 sehat. 4 sehat. Makan nasi sehat, makan lauk sehat, makan buah sehat, makan sayur sehat. Lebih sempurna minum susu. Oke. Yang ketiga gambar apa? Buah-buahan. Sate. Siapa yang pernah makan sate? Pasti semua pernah. Sate terbuat dari apa sih? Daging ya. Bisa daging sapi, bisa daging kambing, bisa daging ayam ya. Mungkin untuk yang Hindu bisa daging babi. Ya, boleh kalau orang Hindu ya. Tidak apa-apa. Kita sama-sama menghormati ya. Nah, makanan-makanan ini termasuk makanan yang sehat. Nah, kita lanjut. Setelah mengamati makanan sehat, di sini Ibu akan menayangkan tentang iklan atau kata kunci pada iklan. Ada berapa gambar di situ? 3. Coba pada gambar pertama ada tulisan apa? Makanan sehat dan bergizi. Oke, kedua gambar-gambar ini namanya disebut iklan. Iklan.
menerangkan tentang Iklan. Sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Yuk, sama-sama kita buat kelompok. 1 kelompok 5 anak. Boleh dicampur seperti kemarin-kemarin ya. Boleh dicampur, boleh dikombinasi. Nah, sudah ketemu dengan teman-teman satu kelompoknya? Nah, di sini Ibu akan memberi nama kelompok sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang makanan sehat. Kelompok pertama, wortel. Oke, pasang. Kelompok kedua, wortel. Oke. Kelompok ketiga, pisang. Oke, nih dipasang ya. Nah, untuk nama kelompok kalian. Kelompok keempat, bayam. Oke, pasang kelompok kalian. Di sini sudah punya kelompok masing-masing. Ibu punya. Namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, nanti tugas kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok. Kerjakan sesuai dengan petunjuk dari LKPD. Satu kelompok ditulis nama anggotanya ya. Nih, kelompok 3. Coba dengarkan sambil dibaca bareng-bareng, duduk. Nah, tugas kalian di sini adalah mengamati gambar dulu misinya ya. Lihat dulu petunjuknya. Sabar kalau mau kerja kelompok ya. Nah, nanti ada waktunya. Nah, tidak jauh berbeda dengan materi Ibu tadi tentang iklan makanan sehat. Coba perhatikan ke depan dulu. Di sini ada 3 poin yang harus anak-anak ingat. Yang pertama apa? Yang paling atas coba dibaca sama-sama. Kata kunci adalah Ciri-ciri sebuah kata kunci iklan yaitu 1. Terdiri dari 1 kata atau 2 kata yang berbentuk frase kata. 2. Mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan. 3. Mewakili sebagian besar seluruh topik konsep informasi sebuah iklan. Ya, coba ini ciri-ciri iklan dong. Ayo. Tepat, logis, dan sopan. 2. Stop. Ini ya. 3. Menarik perhatian konsumen. Iya. 4. Iklan haruslah Komunikasi dan informatif. Nah, di situ ya dijelaskan tentang kata kunci. Ya, kata kunci adalah sebuah kata yang menerangkan informasi yang terdapat pada sebuah iklan. Coba sebelumnya lihat dulu di sini nomor 1. Gambar 1 itu kata kuncinya apa coba? Makanan sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, Makanan sehat dan bergizi. ya, makanan sehat dan
Nah, diisi kolomnya ini ya. Nah, ada peta pikiran tentang kata kunci. Bisa dilaksanakan? Ayo kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Kerjasama yang baik dan benar harus kompak. Nilai kekompakannya. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan dulu materi kita berikutnya. Coba perhatikan ke depan dulu. Di sini ada video yang akan kita tonton ya. Coba, yuk perhatikan. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA, yaitu mengenai proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, hewan ruminansia. Ada yang tahu tidak? Hewan ruminansia itu jenis hewan apa sih? Iya betul. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memohon atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan mamalia. Hewan ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah. Yang pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian yang kedua mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Berikut adalah beberapa contoh dari hewan ruminansia. Ada sapi, ada kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui organ atau alat pencernaan pada hewan ruminansia. Ada berapa sih organ pencernaan pada hewan ruminansia? Iya betul, bisa teman-teman lihat di gambar. Berikut adalah struktur atau susunan dari organ pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada esofagus atau kerongkongan, yang ketiga ada lambung. Nah teman-teman perlu diketahui, lambung ini terdiri dari beberapa bagian. Ada rumen, ada retikulum, pemasuk, masuk, dan organ yang keempat ada usus halus, serta organ yang kelima ada anus. Nah teman-teman, tadi teman-teman sudah mengetahui apa saja organ atau alat pencernaan pada hewan ruminansia. Selanjutnya akan saya jelaskan fungsi dari organ-organ tersebut. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Maka dari itu saya akan mengambil
contoh mengenai organ pencernaan pada sapi. Yang pertama ada rongga mulut atau mulut. Teman-teman, rongga mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk mengirim makanan. Perlu teman-teman ketahui juga, di dalam rongga mulut atau mulut sapi ini terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Ada gigi, ada lidah, dan ada saliva. Gigi ini tersusun dari gigi sapi yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian organ yang kedua ada lidah. Lidah sapi ini berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian yang ketiga ada saliva. Saliva ini merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disampaikan ke dalam rongga mulut. Teman-teman, saliva ini berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya, organ pencernaan yang kedua ada esofagus atau kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Nah, teman-teman, makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini terjadi karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Selanjutnya, organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Teman-teman, makanan yang telah melewati esofagus tadi kemudian akan menuju lambung. Nah, proses pencernaan pada lambung ini yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung juga berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa lambung ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian lambung yang pertama ada rumen atau perut besar. Teman-teman, rumen ini adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini juga makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jalan. Lambung yang kedua yaitu retikulum atau perut jalan. Nah, teman-teman, di dalam retikulum ini, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Nah, di dalam bagian perut ini juga terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Lambung yang ketiga yaitu omasum atau perut besar. Teman-teman, di dalam omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, teman-teman, selanjutnya bagian lambung yang keempat yaitu abomasum atau perut massa. Nah, di dalam perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, teman-teman, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus yang keempat yaitu usus halus. Teman-teman, usus halus ini berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Nah, sari-sari makanan yang diserap ini kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Tahukah teman-teman, panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter loh. Di dalam usus halus ini terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, organ pencernaan yang kelima yaitu anus. Nah, teman-teman, setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus tadi, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Nah, sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Yang pertama, rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus, selanjutnya masuk ke rumen atau perut besar. Nah, di dalam rumen ini terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri.
Selanjutnya, masuk lagi ke mulut. Nah, di dalam proses ini juga terjadi makanan dikunyah lagi untuk kedua kalinya dengan lebih sempurna. Selanjutnya diteruskan ke retikulum. Nah, di dalam retikulum ini terjadi proses makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya masuk omasum dan terakhir masuk ke abomasum. Nah, di abomasum ini terjadi proses pencernaan dengan bantuan enzim peptid. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Masih semangat anak-anak? Oke, kelas 5 is the best. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, Indonesia hebat. PPK. Nenek hidup, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, tadi sudah menyaksikan sama-sama video tentang hewan ruminansia. Coba perhatikan, hewan ruminansia itu contohnya sapi, ya. Terus coba perhatikan ke depan ya. Di sini ada bagian-bagian pencernaan pada hewan ruminansia. Ada yang disebut rumen, ada yang disebut omasum, ada yang disebut abomasum, ada yang disebut retikulum. Itulah bagian-bagian organ pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, di sini dijelaskan ya nak, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah. Tahu memamah? Memamah makanan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, terus domba, unta, kambing, kijang. Ya, ini dari bagian-bagian mulut. Nah, hewan ruminansia itu ada 3 macam yang perlu kalian ketahui. Yang nomor 1 apa yo? Gigi. Untuk apa gigi? Gunanya untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Iya. Untuk apa lidah? Sapi makannya kambing makannya apa? Daun-daun juga ya. Kemudian yang ketiga adalah saliva. Itu adalah cairan atau enzim khusus ya, yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Tadi pada pencernaan hewan ruminansia itu ada rumen. Yang pertama ya, atau perut besar. Yang kedua apa? Retikulum atau perut bawah. Yang ketiga omasum atau perut besar. Yang keempat abomasum atau perut besar. Ada pun fungsi. Tahu fungsi? Apa fungsi? Ayo. Guna? Coba Siti dibaca Siti. Rumen berfungsi untuk apa? Karena penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Iya, Randy. Retikulum. Dibaca dulu. Retikulum atau perut jala. Tempat bercampur makanan hingga menjadi gumpalan
gumpalan kasar. Terus setelah itu makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk diolah yang kedua hingga Teksturnya lebih halus. Ayo Rizka, mau masuk. Kimiawi. dan mengurangi kadar air. Iya, Repan. Abo masuk. Mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam Klorida dan sebagai disinfektan dan bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Iya, betul. Di situ sudah dijelaskan tentang fungsi organ pada hewan ruminan. Sapi itu mempunyai keunikan ya nak ya. Makanan yang masuk ke mulut sapi dikunyah masuk dulu. Kemudian nanti nggak dimuntahkan, dikunyah 2 kali. Supaya apa? Supaya lebih halus. Kalau kita manusia iya kunyah sekali langsung telan langsung masuk perut ya. Tapi kalau sapi dikunyah 2 kali. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau tanya silahkan sebelum pembelajaran kita dilanjutkan. Tidak ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, coba lihat kembali LKPD yang Ibu bagikan tadi. Ada LKPD yang kedua. Di situ anak-anak diminta untuk melengkapi diagram sistem pencernaan hewan ruminansia. Ada petunjuknya di situ ya. Coba silahkan kerja kelompok kembali diisi ya. Kasih waktu 5 menit. Nilai yang paling kompak, yang paling rajin. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ayo yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dari kelompok mana dulu? Kelompok apel. Ayo cowok-cowok yang semangat, jangan kalah dengan yang cewek.
kelompok apel. Masih diskusi kelompok apel. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan sistem mewah yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Kata kunci yang ditemukan dalam Islam adalah bentuknya makanan sehat dan bergizi. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah satu, terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata, dua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan, Ya. mewakili sebagian besar keseluruhan topik, konsep, informasi dari sebuah bacaan. Ya. Adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Sebuah kata atau konsep mengandung keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain dan informasi lain. Dan bagaimana kelompok lain? Ada yang mau ditanyakan tidak dengan kelompok apel? Tidak. Betul atau tidak jawaban kelompok apel? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok apel dan makanan ini. Untuk kelompok berikutnya, kelompok berapa? Iya, kelompok 1, kelompok wortel. Ayo maju. Siapa yang mau presentasi? Hasil diskusi dari kelompok wortel adalah kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata ataupun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah satu, terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata, dua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan, tiga, mewakili sebagian besar keseluruhan topik, konsep, informasi dari sebuah bacaan. 4, alas memiliki kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan kata yang lain atau informasi lain. Iya, ayo kelompok yang lainnya ada yang mau bertanya tidak? Sudah betul belum jawaban dari kelompok itu? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok. Untuk kelompok selanjutnya, bayam dulu, ayo kelompok bayam. Tidak apa-apa, nanti gantian ya. Interpretasi definisi dari kelompok bayam adalah rumput lingkungan dari mulut, permen perut besar, mulut, Iya, masuk ke. rumus dan selingkuh, Ya. mulut, obor masuk. Sudah. Ada yang mau tanya tidak dengan kelompok bayam? Tidak. Udah pinter semua berarti ya kelas 5 ya. Gak ada yang bertanya
dari kelompok bayam? Ayo tepuk tangan untuk kelompok bayam. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok pisang. Ayo, perwakilan dari kelompok pisang. Ayo. Sini. Yuk, dari yang pertama dibaca. Hasil diskusi dari kelompok pisang. Kelompok benak kemudian lanjut ke evaluasi Ya, terus momen terkesan masuk lagi ke masuk kemudian yang tadi lagi. roti turun Masuk. Iya. Ada yang mau ditanyakan dengan kelompok pisang? Kalau nggak ada yang bertanya, beri tepuk tangan untuk kelompok pisang. Ya, silakan duduk kembali. Biar lebih bersemangat, kita tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Iya, ya. Tadi dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Di sini semua kelompok sudah hebat, sudah mau maju mewakili kelompoknya. Presentasinya juga sudah baik ya. Tidak ada yang malu-malu. Kemudian kita lanjut dengan pembelajaran berikutnya. Nah, dari belajar hari ini dapat kita ambil kesimpulan. Kita ambil kesimpulan pembelajarannya. Yang pertama tentang apa itu? Kata kunci. Baca coba lambat-lambat sama-sama. Kata kunci adalah sebuah kata kunci adalah sebuah kata atau rangkaian kata yang menerangkan inti informasi yang terdapat dalam sebuah iklan. Nah, seperti tadi, iklan tentang apa? Makanan sehat. Ciri-ciri dari sebuah kata kunci yang pertama terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk hasil kata. Kedua, mengandung kata yang unik. Yang ketiga, kemudian contoh hewan ruminansia adalah apa? Sapi, kerbau, rusa, domba, kambing. Hewan ruminansia itu apa sih? Hewan yang mamalia yang bisa memakan makanan dua kali atau disebut dengan hewan memamalia. Kemudian yang terakhir bagian-bagian lambung pada sapi ya. Satu adalah rumen atau perut besar. Dua ekor. Yang ketiga
Tujuan dari evaluasi ini untuk mengetahui seberapa pengetahuan kalian pada pembelajaran hari ini. Ya, nih satu orang kerjakan, tulis namanya. Ya, kerjakan, tidak boleh contekan dengan semuanya. Dilingkari, ya. Dilingkari boleh, ditilang juga boleh. Boleh mengumpulkan Sudah semua anak-anak evaluasinya tadi? Sudah. Kumpul ya. Siapa yang belum kumpul? Ada. Oke, sudah dikumpul semua? Nah, sebelum pulangnya, di sini ada materi pembelajaran kita untuk hari esok ya. Dari rumah sudah dipersiapkan. Nah, yaitu tentang tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan pada pembelajaran kedua. Untuk materi besok yaitu pertama tentang unsur-unsur pada iklan. Kalau tadi sudah mengenal kata kunci pada iklan. Besok yang kedua, organ pencernaan pada manusia. Kalau tadi tentang apa? Organ pencernaan pada siapa tadi? Sapi atau hewan ruminan. Yang ketiga tentang tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor atau pembelajaran SBD. Nah, sebelum pulang hari ini kita sudah melakukan banyak aktivitas kegiatan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Susah-susah atau tidak? Oh, bisa semua, pinter semua ya. Nah, Ibu ada beberapa pertanyaan refleksi yang boleh diisi sesuka hati anak. Tadi susahnya di mana, enaknya di mana ya. Silahkan diisi, Ibu kasih waktu 5 menit ya, nggak lama-lama ya. Udah siang.
pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ketua kelasnya siapkan dulu. Siapa? Ramlan. Ini Ibu ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian pembelajaran pada hari ini ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan di hati anak-anak. Ibu akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang pertama yang boleh pulang kelompok wortel, silahkan boleh pulang duluan. Kemudian kelompok pisang.